Haleluya. Salam jumpa. Salam jumpa bagi kita semua kembali. Hari ini bagaimana kita hidup dalam penggembalaan. Teman-teman semua, kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus kalau hari ini kita bisa penuh dengan sukacita, bahagia, ya, menikmati berkat Tuhan, ya. Saya berharap teman-teman semua berada dalam sukacita, ya, penuh dengan semangat, ya. Jangan ada yang patah semangat, oke? Kita harus terus semangat, ya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, orang itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja. Nah, teman-teman, ini kita berbicara hidup dalam penggembalaan. Di sini teman-teman, dalam konteks ini, orang yang menyukai firman Tuhan, orang yang kesukaannya firman Tuhan itu, orang itu disamakan seperti pohon. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kan kita sudah tahu yang namanya pohon, pertama dia tidak bisa dicabut. Dia tidak bisa dipindah-pindahkan. Ya. Oleh karena itu, teman-teman semua, kita sebagai jemaat Tuhan harus tertanam. Tertanam dalam penggembalaan, tertanam dalam pelayanan. Ya. Tertanam. Artinya apa? Komitmen, setia. Setia. Dalam konteks pohon, berarti kalau kita mau ingin dipindahkan, harus konteksnya itu dicangkuk loh. Itu konteksnya, dicangkuk. Dari carangnya itu. Lalu setelah itu, nah, gembala itu akan memindahkan yang dicangkuk tadi ke tempat di mana menurut gembala yang cocok ditempatkan. Itu yang namanya hidup dalam penggembalaan. Itulah kita jemaat. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, ya, tidak boleh jauh daripada penggembalaan. Jangan pernah tinggalkan penggembalaan, ya. Yang merusak penggembalaan itu, saudaraku, itu iblis, ya. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Memang setan ini ingin merusak hubungan kita. Supaya kita mulai melalaikan ibadah, melalaikan doa, melalaikan. Karena apa? Karena kita sudah mulai jauh dari gembala. Jadi khotbah-khotbah gembala, motivasi-motivasi dari gembala itu kan mulai hilang. Ya kan? Karena motivasi gembala, firman Tuhan disampaikan gembala dan lagi jauh dari saudara, karena saudara jauh dari gembala. Makanya jemaat yang dikasih oleh Tuhan tidak boleh jauh dari gembala, ya. Kita ini kan satu kawanan domba, oke? Kita ini adalah kawanan domba. Kawanan domba itu tidak boleh jauh dari gembala dong, ya. Dan tidak boleh liar, tidak boleh pergi tanpa sepengetahuan gembala. Ini makanya teman-teman semua, penggembalaan itu sebenarnya adalah mengawasi kita, bagaikan memagari kita, supaya kita jadi bukan menjadi orang yang bebas. Jadi kita ini kalau ingin mengikut Tuhan, mau ingin ditolong Tuhan, tetapi suka-suka kita, ya. Bukan demikian, bukan keinginan kita yang mau kita ikuti, ya. Dalam Roma pasal 8 berkata, ya, keinginan daging itu adalah maut, sedangkan keinginan roh adalah hidup yang kekal. Nah, sekarang yang mau kita ikuti apa? Kemarin saya sudah pernah bilang, kita dititipkan Tuhan di dunia ini untuk dicobai loh. Ya. Kita dititipkan Tuhan di dunia untuk dicobai. Perlu tahu ini. Ya, saya ingatkan kembali.
Kita ini untuk dicobai. Kan saya bilang kemarin itu hanya dua hal yang mencobai kita. Yang pertama adalah keinginan kita sendiri, keinginan kita. Yang kedua siapa? Iblis, godaan iblis. Jadi bukan semua karena kita menuruti keinginan kita lalu godaan iblis, bukan. Keinginan kita yang kita ikuti, kita ingin menyenangkan daging kita, kita ingin menyenangkan kemauan kita. Kita tidak ingin menyenangkan hati Tuhan lagi, kita hanya ingin menyenangkan daging kita, keinginan kita. Ini namanya keinginan daging. Padahal keinginan daging itu adalah menuju maut. Makanya kita ini kalau tergembala itu tidak bebas, kita itu dikekang. Dikekang melalui apa? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah tugas itu dan makanya diangkat gembala untuk menjaga. Teman-teman, dalam Yeremia pasal 23, ya, Yeremia pasal 23, perhatikan ayat 1. Dikatakan gembala-gembala yang membiarkan kambing dombanya itu liar. Perhatikan. Tuhan benci para gembala yang seperti itu. Jadi kalau gembala itu membiarkan dombanya liar, pergi sesuka hati domba itu, ini bukan gembala baik, ini namanya gembala jahat. Ini teman-teman. Makanya jadi berbeda. Makanya gembala itu harus mengekang, mengawasi. Makanya teman-temanku, ya, tolong jangan salah paham, ya. Saya pun sebagai gembala, jangan salah paham, ya. Kalian pun sebagai jemaat jangan salah paham. Memang tugas gembala itu mengawasi. Kalau dalam Yeremia 23 dengan kita ini tidak boleh bebas, ya, tidak boleh bebas. Ini loh. Jadi makanya tolonglah. Siapa yang membebaskan kita? Kalau gembala membebaskanmu, ya kan, menuruti kemauanmu, itu bukan gembala yang baik, katanya itu gembala yang jahat. Gembala tersebut menjadi musuh Tuhan. Ya. Makanya dalam ayat 4 berkata, Yeremia pasal 23 itu, Tuhan angkat lagi gembala. Padahal tadi sudah ada gembala kan? Sudah ada gembala, muncul lagi gembala. Sama-sama gembala. Tapi sama-sama menggembalakan, satu yang dibenci Tuhan, satu yang diangkat Tuhan. Mana kira-kira? Oleh karena itu teman-teman makanya saya hanya mau menjadi gembala yang diangkat Tuhan. Makanya saya selalu memperingatkan, saya selalu menegur jemaat. Saya tidak ragu-ragu menegur kalian sebagai jemaat, sebagai kekasih Tuhan. Ya, sebagaimana Tuhan mengasihimu, demikianlah aku mengasihimu. Tuhan menitipkan kalian untuk saya gembalakan. Saya bilang dalam Yeremia pasal 3 itu, memang bukan usaha saya untuk kalian tergembala di sini, tapi usaha Tuhan. Tidak pernah kalian pernah aku cari-cari. Tidak pernah aku ajak-ajak kalian. Dalam pelayanan ini, saya belum pernah mengajak orang, saya belum pernah pengaruhi orang untuk datang di gereja kami. Dalam penggembalaan. Saya hanya berpikir kalau Tuhan titipkan mereka, saya akan gembalakan. Begitu. Jangan pakailah cara-cara yang tidak baiklah untuk kealasan cari jiwa, padahal sudah jemaat orang lain. Janganlah. Betul. Biarlah mau jemaat siapa dia, benar enggak kalau Tuhan antarkan, Tuhan kirim untuk kau gembalakan. Perhatikan ya, dalam Yeremia 23 itu perhatikan. Kalau kamu tidak menjadi gembala yang baik bagi Tuhan, memang yang termasuk domba, perhatikan, yang termasuk domba dari jemaatmu itu, dari gembala, memang akan Tuhan pindahkan. Tuhan pindahkan kemana? Kepada gembala yang dipilih Tuhan. Kan begitu kan? Jadi contohnya, jangan salahkan saya, ibaratnya kalau contohnya Tuhan memindahkan saya dah lanjut. Teman-teman semua, ya, ini berbicara penggembalaan. Ya. Apakah kau masih gembala yang diangkat Tuhan atau tidak? Maaf, ini jadi sepertinya kepada gembala-gembala ya. Ya, saya sebenarnya bukan untuk kepada gembala. Posisi saya kan kepada jemaat yang kulayani. Amin.
Posisi saya hanya kepada jemaat yang kulayani. Tapi karena video ini saya buat untuk like secara umum, ya bolehlah menyeluruh. Tapi yang jelas khotbahku ini adalah kepada jemaat yang kulayani, teman-teman semua ya, kepada jemaat, supaya mereka betul-betul taat dalam penggembalaan yang benar. Mereka benar-benar setia, benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi gembalanya, ya begitu. Oleh karena itu, mari saya berharap kita harus penuh dengan semangat. Domba boleh jauh dari gembalanya. Perhatikan. Domba tidak boleh jauh dari gembala. Kalau kamu domba, jangan jauh-jauh dari gembalamu. Apalagi kau berpikir untuk meninggalkan gembalamu. Akan sedih, ngeri hidupmu, teman. Ngeri hidupmu kalau kau berpikir untuk meninggalkan gembalamu. Kehancuran. Agak terlalu kejam ya, keras ya. Kehancuran, teman. Kehancuran. Kalau kau berpikir ingin menjauhkan diri dari gembalamu. Ingin kau pikir kau mengasingkan diri supaya kau bebas menyenangkan hatimu. Kau ingin melakukan segala sesuatu yang kau suka. Setelah nanti menyesal. Penyesalan itu selalu terlambat. Kalau nasi sudah jadi bubur, tidak bisa lagi diubah menjadi nasi. Ya kalau udah jadi bubur lah. Kalau hidupmu sudah rusak. Kalau sudah rusak duluan, mau jadi apa kau? Hah? Diolah lagi. Aduh, butuh proses waktu lama lagi, teman. Butuh proses waktu lagi. Kalau kau diproses lagi, diulang, didaur ulang kembali lagi. Tapi kalau bubur tadi mungkin bisa jadi nasi, mungkin menjadi apa dia tidak tahu saya, pokoknya bisa memang dibuat berbagai macam apa. Ya. Tetapi namanya udah jadi nasi lagi. Maka saya berharap teman-teman semua maafkan saya. Ya, terlalu sakit atau terlalu, ya, ini adalah kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat, sukacita. Pastikan selalu hari esok itu jauh lebih baik daripada hari ini. Untuk itu, jangan lihat keadaanmu sekarang. Jangan lihat keterpurukanmu sekarang. Jangan lihat kebangkitanmu sekarang. Jangan lihat kemajuanmu sekarang. Hari esok akan menentukan kita. Ketulusan dan kejujuran kita, kesetiaan kita, itu akan menentukan arah hidup kita ke depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.